Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh lebaya wa ila jami'i mustahidina wa ila muallifil kutub khususan muallif Jam'ul Jawab lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Ahmad la sihata wa la sukuta letolak indaha. Qala Imamul Haramain wa qad ana fi salafi muta'ammiduna fi taqwa ya'muruna biqadaiha. Dalam permasalahan sholat memakai sajadah sopan, maka dalam hal ini ulama terjadi khilafiyah. Lalu yang kita bahas pertama mengenai pendapat Imam Ahmad. Beliau mengatakan bahwa sholat memakai sajadah sopan. Dalam hal ini beliau mengatakan sholatnya tidak sah dan wajib qada. Sesuai dalam nazam wa ila la yasihu lakin hasolah syukutu walam malila walam jali utawi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal la aina yasihu as-sholat wala wala syukuto at-nolak. Menurut Imam Ahmad, sholatnya tidak sah dan wajib melakukan qada. Lalu dalam syarah Jam'ul Jawab Imam Haramain mengatakan wa qad ana fi salafi muta'ammiduna fi taqwa ya'muruna bi qadaiha. Imam Haramain mendukung memperkuat pendapat Imam Ahmad dengan hujjah, yaitu sebab ulama dahulu, ulama salaf, mereka di saat melihat
kejadian semacam ini melihat musolli sholat di atas sajadah sopan, ulama-ulama salaf memerintahkan, mewajibkan untuk melakukan qada. Artinya ulama salaf mengatakan bahwa sholat di atas sajadah rasul maka sholatnya batal dan wajib untuk mengqadainya. Ini sama dengan pendapat imam lain yang mengatakan bahwa dalam masalah ini sholatnya sah. Kelompok lain yaitu Imam Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, mereka mengatakan sholatnya sah, la tasihhu as-sholat mutlaqan wa yasqutu at-talaq. Imam Abu Bakar Al-Baqillani wal Imam Ar-Razi mereka mengatakan la tasihhu as-sholat wa yasqutu at-talaq. Alasannya hampir sama dengan Imam Ahmad. Li'anna salafa lam ya'muru bi qadaiha ma'a ilmihim biha. Ini alasannya hampir sama dengan Imam Ahmad bahwa sholatnya tidak sah, wa yasqutu, perbedaannya kalau Imam Ahmad la yasqutu, kalau Imam Ar-Razi dan Imam Abu Bakar Al-Baqillani yasqutu. Imam Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Ar-Razi mengatakan bahwa sholatnya tidak sah, cuma tidak wajib melakukan qada. Alasan ini adalah ijma. Dalam syarah Jabul Jawami' Al-Banani, Imam Ar-Razi dan Abu Bakar Al-Baqillani mengatakan ini termasuk ijma. Lalu ijma yang ditampilkan oleh Imam Ar-Razi atau Abu Bakar Al-Baqillani dalam syarah Al-Banani ditolak oleh Imam Haramain bahwa itu tidak termasuk ijma.
Kenapa demikian? Karena yang namanya ijma mestinya tidak ada yang berpendapat lain. Sedangkan dalam hal ini Imam Ahmad memiliki pendapat lain. Wa qila la tafihu lakin hasolah syukuduhu walhamdalillah wala. Lalu dalam syarah al-aqdar dan juga dalam awal syarah dalam permasalahan ini hujjah yang paling kuat adalah pendapat Imam Ahmad. Kalau dalam ilmu banyak ajalu al-qur'anu ma'ulifa min muqaddimatin liyaqini taqtarin. Hujjah yang paling kuat menurut Jalaluddin Asyuyuti dan juga menurut Imam Haramain dalam hal ini yang paling kuat adalah hujjah Imam Ahmad. Hujjahnya Imam Ahmad ini dianggap paling kuat sebab dalam hal ini memandang bahwa masalah nahi yadullu alal fasad mutlaqan. Muncul pertanyaan, permasalahan ini mestinya mengajak kepada kita untuk kembali membahas apakah nahi yadullu alal fasad aula. Lalu muncul pertanyaan, apa nazman terkait masalah nahi li amrin kharijin ghairi lazim sesuai dengan nazman atau jawaban yang tepat, yaitu nazmannya adalah dalam nazam awaqid syakat wan nahyul hariji wan nahyul hariji al-mutatahhiri. Dalam nazam wan nahyul hariji al-tatahhuri bila yufidu intal aksari wa qila yu'til fasada mutlaqa wal fahru bi'ibadatin qadim taqa. Ini nazam yang menjelaskan khilafiyah
mengenai apakah nahi li'amrin harikin lasin ya'dulu alal fasad seperti halnya tohel memakai air gosokan. Imam Suyuti dalam Nadham mengatakan wana yulil harithi tatahuri bilayu indal aksari wa qila yu'til fasada mutlaqa wal mahfid wal mahfid batin qatin taqa amrun harikin nahi amrun harikin lasin at-tahuri bil husni contoh seperti tohara memakai air gosokan. Nadhamannya wajib dihafalkan supaya sampean mudah memahami jam'ul jawaban. Nadhamannya dihafalkan. Wana yulil harithi tatahuri bilasfi la yufitu indal aksari wa qila yu'ti fasada mutlaqa wal mahfid batin qatin taqa. Inilah nadham Awaid Syada yang menjelaskan pemahaman matan jam'ul jawaban. Awaid Syada oleh beliau Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan Nadham Awaid Syada laksana seperti lampu yang akan memantulkan cahaya-cahaya yang sehingga apa yang belum jelas dalam jam'ul jawaban maka nampak jelas, sebagaimana dalam nadhaman beliau pada mukaddimah. Lillahi hamdulillah yazalu sarmada yu'zinu bistiyati man abda wadi'ul kyusyatan mu'arrah abiyatuha mislan nujumi musyirah wadi utawi ini nadham Awaid Syada urjusyatun itu bahar rojas
mustaqilun 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 6 kali mustaqilun 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 lillahi hamdul la yasalu syarbata yuzinu bisyiyati man abda summa ala nabihi wa hifzihi salatu wa alihi wa sahbihi wa hadhihi urjusatun muharram abiyatuha mislan nujumi musyira abiyatuha amutawi pira-pira nadamane awak ibu syate mislan nujumi hale madani kaya lintang musyira dalam mencorong dalam mantolakan cahayanya. Imam Suyuti mengatakan bahwa nagamantu ini seperti lintang, laksana bagaikan lintang yang cahayanya memantulkan pada jabul jawame yang sehingga jabul jawame yang kelihatan sulit belum jelas, maka dengan munculnya lintang yakni awal syake maka nampak jelas apa yang belum jelas dalam jabul jawame. Contohnya semisal masalah nahi lil haji ghairul asir hal yadullu ala al-fasad aula. Beliau dalam nazam mengatakan wanna yulil hari tatahuri bila yufiqu indal aksari wa ila kayuta fasada mutlaqa wal khafu fi ibadatin qadin taqa. Masya Allah, nagam ini penuh dengan makna. Sampean-sampean berusaha menghafalkan nagam. Lakukan menghafalkan nagam daripada menghafalkan kesalahan orang lain. Lakukan menghafalkan nagam. Wanna yulil hari tatahuri
Fakhruddin Ar-Razi wal Imam Al-Masyari la yasihu wa yasbutu. Tetapi menurut Imam Ahmad sholatnya batal dan wajib untuk mengqadha. Dalam Jabul Jawami dalam masalah sholat, masalah nahi li'amrin harijin ghayra lasim, ini menurut Imam Ahmad tetap hukumnya sholatnya batal. Sholat memakai sajadah bersopan atau sholat memakai pakaian gosok, ini semua membatalkan sholat. Dalam kitab Majmu' yang menyarahi muhadzab wala yajuzu ayusolliya fi ardin mahsudah. Tidak boleh sholat memakai sajadah gosokan. Alasannya li'anna labsabiya yahrumu, tempat haram tidak boleh kita mendatangi, apalagi ibadah semisal sholat pada tempat haram tersebut. Maka jelas lebih utama haramnya. Lalu dalam kitab Majmu' Imam Nawawi menjelaskan as-sholat fil ardi al-mahsudati haramun bil ijma'i. Sholat pada sajadah gosokan atau yang lain ini satu pendapat, yakni Imam Ahmad haramun bil ijma'. Haram bil ijma' maksudnya adalah gosok itu haram, ijma'un, sehingga yang dimaksud oleh Imam Suyuti bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat Imam Ahmad, karena ada kelompok yang mengatakan ijma' bahwa sholatnya tidak sah dan tidak wajib qadha. Tapi ini ditolak karena ijma' yang jelas bahwa gosok haramun. Lalu kenapa ulama terjadi khilaf mengenai
apakah nahi yakulu ala fasad mutlakon? Nah ini ada ulama usul muncul perbedaan dalam syarah al-aqdar mengenai hal ini. Imam Ahmad mencoba memahami kaidah masalah al-mukhassis hujjatun wa illa hujjatun in ta'ayyana wa illa hujjatun in ittasala. Dalil yang apabila telah mengalami takhsis, apakah masih bisa untuk hujjah? Dalil semisal dalil haram ghusl, ini umum, dalil umum. Lalu Imam Ahmad menganalisis tilawah al-am hujjatun, karena dalam masalah ini Imam Ahmad mengatakan ada perbedaan dalam masalah ini mengenai al-am al-makhsus wal-am urida bihi al-khusus. Lalu Imam Ahmad mengatakan al-am al-makhsus dilalatun haqiqatun, bahwa am yang telah mengalami takhsis ini dilalahnya tetap haqiqatan, sedangkan al-am urida di al-khusus itu termasuk majas. Sehingga dalam al-aqdar beliau mengatakan bahwa masalah an-nahyu tadullu ala al-fasad ini umum, walaupun nahi itu pada amrun kharijin ghairul lazim atau amrun lazim. Ini sesuai pendapat Imam Suyuti yang menilai bahwa pendapat Imam Ahmad adalah pendapat yang kuat, karena beliau Imam Ahmad dalam masalah ini menggunakan hujjah al-mukhassis hujjatun, al-am al-makhsus hujjatun wa haqiqatun. Berbeda dengan al-am urida bi al-khusus wa huwa majaz. Nahi menunjukkan haram lalu dipelah-pelah, ada istilah amrun kharijun lazim wa lazim, ini termasuk hakikat menurut Imam Ahmad, karena mutlaqun nahi
ini hakikatun yadullu alal wasyad. Walaupun ada satu kasus yang merubah kaidah ini seperti dalam masalah larangan nahi tolak pada wanita haid. Dalam masalah tolak ada istilah tolak bid'i atau sunni. Tolak bid'ah yaitu tolak sang suami mentolak istri dalam keadaan masih haid. Lalu Rasulullah ketika melihat kasus ini dialami oleh putra Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Umar melapor ke Kanjeng Nabi, Rasulullah langsung memerintahkan untuk merujuk, meminta supaya putra Sayyidina Umar kembali untuk merujuk. Al-amru yadullu ala nahyun an-bi'i. Hadis ini dilarangnya perintah Nabi berarti melarang untuk mentolak pada istri yang masih haid. Akan tetapi menolak istri dalam keadaan haid ini hukumnya tetap sah min haitsu hukum wajib, hukum wajib, hukumnya sah tapi haram. Kasus ini menurut Imam Ahmad hanya istisna, hanya kasus makna dalil am yang sehingga dalil am tetap umum, artinya anahyu tadullu alal fasyad sawa'un li'ainiha li'ainil ibadah au juz'un minha au kharijun ghayra lasim au kharijun lasimun. Ini tetap hakikat karena al-am al-masyus wa huwa hakikatun tanawulan la hukman. Sedangkan apa yang dilakukan oleh kelompok selain Imam Ahmad menggunakan metode al-am urida bi al-khusus, bahwa dalam nahi itu ada istilah makna khusus, yaitu andaikan nahyun raja'a ila ainul ibadah yaqtulu wa inna li harijin ghayra nasyid asyolati fil ardi masyubah la yukil. Ini namanya al-am urida bi al-khusus. Ini termasuk majas. Sehingga Imam Suyuti dan kitab-kitab lain mereka mencoba memperkuat atau menilai bahwa pendapat Imam Ahmad adalah pendapat yang paling kuat.
sebagaimana dalam awal musyafa ataupun dalam al-badan. Pendapat Imam Ahmad pendapat yang paling kuat. Wana yulil harithi hatakaburi bila yuflitu indal aksari wa qila bal yu'til fasada mutlaqa wal qahu fi ibadatin qadin taqa. Berusaha menghafal nazuman daripada lebih baik menghafal nazuman daripada menghafal kesalahan orang lain. Ini kaidah umum. Lebih baik menghafal nazuman daripada menghafalkan kesalahan-kesalahan orang lain. Sebab pada zaman ini kaidahnya dibalik. Lebih baik menghafal kesalahan orang lain daripada menghafal nazuman. Padahal yang paling enak menghafal nazuman. Wana yulil harithi hatakaburi bila yuflitu indal aksari wa qila bal yu'tal fasada mutlaqa wal qahu fi ibadatin qadin taqa. Wahadi Qur'an Muharram, beliau Imam Suyuti mengatakan nazamtu adalah bahar rojas mustaqbilun 6 kali. Mudah-mudahan ngaji Jabul Jawab ini mendapat barokah. Nawaitu ta'allumal ilma linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.